Shalom, perkenalkan nama saya Francisca Tunliu, NIM 102-2020-0012 dari Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan resume saya dengan tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 9 bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Bagian A, menelusuri konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Apa itu ketahanan nasional? Apa itu bela negara? Nah, istilah ketahanan memang memiliki pengertian dan cakupan yang luas. Sejak konsep ini diperkenalkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia pada sekitar tahun 1960-an, terjadi perkembangan dan dinamika konsepsi ketahanan nasional sampai sekarang ini. Nah, secara etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan, yang berarti tabah, kuat, dan dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidup. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Bangsa dalam pengertian politik adalah persekutuan hidup dari orang-orang yang telah menegara. Ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dan pengertian politik. 1. Wajah ketahanan nasional Indonesia. Gagasan pokok dari ajaran ketahanan nasional adalah bahwa suatu bangsa atau negara hanya akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya apabila negara atau bangsa ini memiliki ketahanan nasional. Nah, menurut salah satu orang ahli ketahanan nasional Indonesia, Suryo Mataraman, definisi ketahanan nasional mungkin berbeda-beda karena penyusunan definisi melihat dari sudut yang berbeda-beda pula. Menurutnya, ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah. Dengan perkataan lain, ketahanan nasional berwajah ganda, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Nah, berdasar pendapat di atas, terdapat 3 pengertian ketahanan nasional tersebut sebagai wajah ketahanan nasional, yaitu ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Nah, ketahanan nasional sebagai suatu konsepsi, pengertian pertama perlu diingat bahwa ketahanan nasional adalah suatu konsepsi khas Indonesia yang digunakan untuk dapat menanggulangi segala bentuk dan ancaman-ancaman yang ada. 2. Ketahanan nasional sebagai kondisi. Nah, ketahanan nasional sebagai kondisi, pengertian kedua sebagai ilusi. Apabila kita mengatakan bahwa ketahanan nasional Indonesia pada masa kini lebih tinggi tingkatnya dibandingkan tahun lalu. Ketiga, ketahanan nasional sebagai strategi, cara atau pendekatan. Nah, ketahanan nasional sebagai strategi, pengertian ketiga, berdasarkan dengan pernyataan tentang apa sebab dan bagaimana Indonesia bisa survive walaupun menghadapi banyak ancaman dan bahaya. Tentang 3 wajah ketahanan nasional ini selanjutnya berkembang dan terumus dalam dokumen ketatanegaraan, misalnya pada naskah garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Pada naskah GBHN tahun 1998 dikemukakan definisi ketahanan nasional sebagai berikut. Yang pertama, untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional. Yang kedua, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan intereks dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Yang ketiga, ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan ketahanan pertahanan keamanan. Nah, ketahanan yang pertama adalah, kita lanjut pada bagian yang berikut adalah
perihal adanya ketiga wajah atau pengertian ketahanan nasional diperkuat kembali oleh Basrie bahwa ketahanan nasional itu memiliki wajah sebagai berikut, yaitu sebagai kondisi, yang kedua sebagai doktrin, dan yang ketiga sebagai metode. Yang kedua adalah dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Nah, ketahanan nasional berdimensi ini dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu ketahanan nasional, yaitu terdiri dari ketahanan sosial, ketahanan budaya, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ideologi. Konsep ketahanan berlapis, nasional berlapis artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebagai sebuah bangsa atau tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Yang ketiga, bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Nah, menurut Safta Versiersia, ketahanan bela negara perlu tetap ditanamkan dalam jiwa masyarakat Indonesia guna mengantisipasi melunturnya rasa memiliki terhadap bangsa dan negara sendiri. Kita tidak inginkan rasa memiliki terhadap bangsa dan negara sendiri menjadi luntur, apalagi kondisi di wilayah perbatasan Indonesia Malaysia di Kabupaten menunjukkan ketergantungan nasional ekonomi masyarakat kepada Malaysia sangat tinggi. Nah, istilah bela negara dapat kita temukan dalam rumusan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Nah, pasal 27 ayat 3 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Nah, kita lanjut pada bagian B, menanya alasan mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara. Yaitu Yugoslavia dikenal sebagai negara republik terbesar semenanjung Balkan, merdeka pada tahun 1945 dengan merubah bentuk kerajaan menuju republik di bawah kepemimpinan Josip Broz Tito. Nama resminya adalah Republik Rakyat Federal Yugoslavia dan berideologi komunis. Namun semenjak tahun 1990-an mulai timbul perpecahan dan peperangan saudara sampai tahun 2001. Di antaranya rentan waktu tersebut negara-negara bagian mulai memproklamirkan kemerdekaannya. Tanggal 4 Februari tahun 2003 Republik Federal Yugoslavia dibentuk ulang menjadi Uni Negara Serbia dan Montenegro. Dengan ini berakhirlah perpanjangan negara Yugoslavia, jadilah sekarang ini negara Yugoslavia tinggal kenangan. Kita masuk pada bagian C adalah menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Nah, secara historis gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang bernama Seskoad. Masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Berdasarkan perkembangan tersebut, kita mengenal 3 perkembangan konsepsi ketahanan nasional, yakni ketahanan nasional konsepsi 1968, ketahanan nasional konsepsi 1969, dan ketahanan nasional 1972. Dengan mendasar pengertian ketahanan nasional sebagai kondisi dinamik bangsa yang ulet dan tangguh dan menghadapi berbagai ancaman, maka konsepsi ini tetaplah relevan untuk dijadikan kajian ilmiah. Hal ini disebabkan bentuk ancaman di era modern semakin luas dan kompleks. Ketahanan juga mencakup beragam aspek, dimensi atau bidang, misal istilah ketahanan pangan dan ketahanan energi. Istilah-istilah demikian dapat ditemukan dalam rumusan
RPJMN 2010 sampai 2015. Dengan masih digunakan istilah-istilah tersebut, berarti konsep ketahanan nasional masih diakui dan diterima. Hanya saja ketahanan dewasa ini lebih difokuskan pada ditekan pada aspek-aspek ketahanan yang lebih rinci, misal ketahanan pangan dan ketahanan keluarga. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional sebagai kondisi salah satu wajah TANAS atau selalu menunjukkan dinamika sejalan dengan keadaan atau objektif yang ada di masyarakat kita. Sebagai kondisi, gambaran TANAS bisa berubah-ubah, kadang tinggi dan kadang rendah. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. 1. Esensi dan urgensi ketahanan nasional. Nah, sudah dikemukakan sebelumnya terdapat 3 cara pandangan yang dalam melihat ketahanan nasional. Ketiganya menghasilkan 3 wajah ketahanan nasional, yaitu ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Ketiganya bisa saling berikatan karena diikat oleh pemikiran bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh 8 gatra sebagai unsurnya dan dikenal dengan nama ketahanan nasional berlandaskan ajaran Astagatra. Hal yang menjadikan ketahanan nasional sebagai konsepsi khas bangsa Indonesia adalah pemikiran tentang ke-8 unsur kekuatan bangsa yang dinamakan Astagatra. Nah, unsur-unsur ketahanan nasional model Indonesia terdiri atas 8 unsur yang dinamakan Astagatra atau 8 gatra, yang terdiri dari Trigatra atau 3 gatra, alamiah dan Pancagatra atau 5 gatra sosial. Unsur atau gatra dalam ketahanan nasional Indonesia tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, 3 aspek kehidupan alamiah atau trigatra, yaitu 1. Gatra letak dan kedudukan geografi. 2. Gatra keadaan dan kekayaan alam. 3. Gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Yang berikut 5 aspek kehidupan sosial atau pancagatra, yaitu 1. Gatra ideologi, yang kedua gatra politik, yang ketiga gatra ekonomi, yang keempat gatra sosial budaya, dan yang kelima gatra pertahanan dan keamanan. Nah, model Astagatra merupakan perangkat hubungan dalam hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dicapai dengan menggunakan kemampuannya. Model ini merupakan hasil pengkajian Lembaga Ketahanan Nasional. Bentuk wilayah negara Indonesia berupa negara pantai, negara kepulauan, atau negara kontinental. 1. Luas wilayah Indonesia, ada negara dan wilayah yang luas dan negara dengan wilayah yang sempit atau kecil. 2. Posisi geografis, astronomis, dan geologis negara. 3. Daya dukung wilayah negara, ada wilayah yang habilitable dan ada wilayah yang unhabilitable. Sumber kekayaan alam dalam suatu wilayah baik kualitas maupun kuantitas sangat diperlukan bagi kehidupan nasional. Hal-hal yang berkaitan dengan unsur sumber daya alam adalah sebagai berikut. Elemen ketahanan nasional meliputi 1. Potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan mencakup sumber daya alam hewani, nabati, dan tambang. Yang kedua, kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup. Yang keempat, kontrol atau kendali atas sumber daya alam. Yang pertama, gatra penduduk sangat besar pengaruhnya terhadap upaya membina dan mengembangkan ketahanan nasional. Gatra ideologi merujuk pada perangkat nilai-nilai bersama yang diyakini baik untuk mempersatukan bangsa. Gatra politik berkaitan dengan kemampuan mengelola nilai sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan, tetap stabil dan konstruktif untuk pembangunan. Gatra ekonomi yang dijalankan suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan terlebih di era global sekarang ini. Gatra sosial budaya, dalam aspek sosial budaya, nilai-nilai sosial budaya hanya dapat berkembang di dalam situasi yang aman dan damai.
Gatra pertahanan keamanan negara. Unsur pertahanan keamanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintah negara. Dua, esensi dan urgensi bela negara. Nah, terdapat hubungan antara ketahanan nasional dengan pembelaan negara atau bela negara. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. A. Bela negara secara fisik. B. Bela negara secara non-fisik. Nah, demikian presentasi saya tentang bab 9. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.